Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi penggunaan bahan efektor terhadap kinerja parabolic stroke collector atau PTC yang disusun oleh Nur Hayati, Dr. Bayu Rudianto, ST MSI, Insinyur M. Joko Wibowo MT, dan Lisa Entekalia Rahmanita, SPD MSI. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi matahari yang cukup besar sepanjang tahunnya. Hal ini dikarenakan karena negara Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun sebesar 4,8 kWh per meter persegi. Tingginya potensi radiasi matahari ini dapat dimanfaatkan secara teknologi guna untuk menunjang kebutuhan energi di berbagai sektor. Concentrated Solar Power atau CSP merupakan salah satu teknologi pemanfaatan energi surya yang biasa digunakan. Tipe dari CSP sendiri ada dua macam, yakni tipe stasioner dan juga tipe terkonsentrasi, dan contoh dari tipe terkonsentrasi adalah parabolic stroke collector atau PTC, di mana parabolic stroke collector ini menggunakan terminal reflektor untuk memfokuskan sinar matahari menuju ke pipa absorber, di mana panas yang diterima oleh pipa absorber nantinya akan digunakan untuk memanaskan tenaga kerja yang ada pada pipa absorber tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, salah satunya Balamurugan pada tahun 2017, di mana dalam penelitiannya PTC mampu menangani suhu hingga 400 derajat Celcius. Kemudian penelitian berikutnya oleh Muhammad Noman dan kawan-kawan pada tahun 2019, di mana dalam penelitiannya pengembangan model matematis kompor surya parabola menghasilkan efisiensi eksperimental sebesar 5 hingga 38% dan secara teoritis sebesar 30 hingga 50%. Kemudian penelitian selanjutnya yakni oleh Ayub Setiaji pada tahun 2019 dengan variasi bahan efektor dengan memiliki efisiensi sebesar 45,57%. Adapun pada penelitian kali ini yakni digunakan untuk memanaskan aliran air yang mengalir secara kontinu dengan beberapa bahan efektor, diantaranya adalah tembaga, kuningan, dan juga aluminium. Penggunaan dari jenis bahan efektor ini bertujuan untuk mengetahui laju Kikin yang tertinggi dan juga nilai efisiensi tertinggi dari masing-masing bahan. Adapun metodologi yang digunakan ini sebagai berikut dengan alat dan bahan yang digunakan berupa solarimeter, data logger, gelas ukur, sensor suhu tipe K, pompa, plat aluminium, plat tembaga, plat kuningan, pipa tembaga, dan juga air. Dengan prosedur penelitian diawali dengan studi literatur, kemudian penentuan titik penerima atau receiver, di mana penentuan titik fokus ini bertujuan untuk menentukan titik fokus dari PTC dan juga diameter dari pipa absorber yang akan digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan desain dan pembuatan parabolic stroke collector dengan variasi bahan efektor. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian dan analisa data, dan selanjutnya pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan dan juga saran. Parabolic stroke collector merupakan salah satu jenis kolektor terkonsentrasi dengan memanfaatkan energi matahari sebagai sumber panasnya. Desain dari parabolic stroke collector sendiri yakni berbentuk setengah parabola dengan titik fokus pada bagian bawah yang mengerucut. Variasi dari parabolic stroke collector berupa bahan efektor berupa kuningan, tembaga, dan juga aluminium dengan ukuran 41 x 61 cm dengan ketebalan 0,02 mm. Adapun jenis pipa absorber yang digunakan adalah pipa tembaga berdiameter 6,42 mm dan ketebalan 1,55 mm. Pemilihan jenis bahan ini didasarkan pada nilai konduktivitas termal dari ketiga bahan. Proses pengujian dilakukan di etap gedung teknik Politeknik Negeri Jember dengan lama pengujian 5 hari dimulai dari pukul 10 hingga pukul 2 dan dengan interval waktu sebesar 10 menit dengan laju aliran massa fluida yakni 0,00519 kg per sekon. Kinerja dari parabolic stroke collector pada proses pengujian dipengaruhi oleh besar kecilnya dari nilai iradiasi matahari yang diterima dan nilai efisiensi yang dihasilkan dari efek pengujian ini didasarkan pada nilai iradiasi matahari maksimum dan juga minimum. Selain dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari, faktor lain yang mempengaruhi adalah nilai laju Kikin. Laju Kikin terdapat
dua macam, yakni pada intensitas radiasi matahari maksimum dan selanjutnya pada intensitas radiasi minimum. Laju Huygens ditentukan dengan menggunakan suhu air masuk dan air keluar, serta laju aliran massa dan air. Ketiga faktor ini berbanding lurus sehingga jika salah satu faktor dinaikkan, maka nilai Huygens akan bertambah. Ketika intensitas radiasi maksimum, nilai Huygens tertinggi yakni pada kuningan sebesar 117,224 watt dan terendah yakni pada aluminium sebesar 12,297 watt. Adapun pada intensitas radiasi matahari minimum, nilai Huygens tertinggi yakni pada tembaga sebesar 16,323 watt dan terendah pada tembaga yakni pada 0,239 watt. Kemudian adalah nilai efisiensi, di mana efisiensi ini dibagi menjadi dua macam, yakni ketika intensitas radiasi maksimum dan juga ketika intensitas radiasi minimum. Efisiensi PTC berbanding lurus dengan laju Huygens, akan tetapi berbanding terbalik dengan iradiasi matahari dan juga luas permukaan. Efisiensi ketika intensitas radiasi maksimum yakni tertinggi pada kuningan sebesar 19,53% dan terendah yakni 1,986%. Ketika intensitas radiasi minimum tertinggi yakni pada tembaga sebesar 11,74% dan terendah yakni 0,175%. Kemudian dilanjutkan dengan total perpindahan panas pada parabolic through collector. Total perpindahan panas pada parabolic through collector ini yakni merupakan jumlah total perpindahan panas yang dibutuhkan dalam proses pemanasan air secara kontinu, dimulai dari konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Adapun pada reflektor kuningan, dari kelima pengujian memiliki nilai total perpindahan panas tertinggi yakni pada pengujian kelima sebesar 29,253 watt. Kemudian pada reflektor tembaga, nilai tertingginya yakni pada pengujian kelima sebesar 18,263 watt. Kemudian pada reflektor aluminium, yakni tertingginya pada pengujian kelima sebesar 20,936 watt. Berdasarkan data-data tersebut, reflektor kuningan memiliki total perpindahan panas yang lebih tinggi daripada ketiga bahan reflektor yang lainnya. Hal ini, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah nilai koefisien perpindahan panas konveksi yang terjadi. Selain hal tersebut, kuningan memiliki sifat yang mudah menyerap panas, sedangkan nilai perpindahan panas terendah yakni pada reflektor tembaga. Pada umumnya, tembaga memiliki nilai konduktivitas termal yang tinggi, akan tetapi dengan sifat tembaga yang mudah melepas panas, akan mempengaruhi proses perpindahan panas yang terjadi. Sedangkan aluminium memiliki nilai perpindahan panas yang berada di antara keduanya, dikarenakan sifat aluminium yang tidak mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa nilai Huygens tertinggi yakni pada kuningan sebesar 117,224 watt dengan nilai terendah pada tembaga sebesar 0,239 watt. Kemudian efisiensi tertinggi pada parabolic through collector yakni pada kuningan sebesar 26,09% dan terendah pada tembaga sebesar 0,23%. Kemudian selanjutnya adalah nilai perpindahan panas tertinggi yakni pada kuningan sebesar 29,263 watt dan terendah yakni pada aluminium sebesar 4,667 watt. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.